Jika sudah masuk kabinet dan menjadi menteri di era pemerintahan, siapapun presidennya pasti akan menikmati fasilitas dan mendapatkan kekayaan berlimpah. Selain daripada tugasnya memang sangat berat dalam membantu presiden dan melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin negara, menteri ini diberikan gaji dan tunjangan yang sangat besar, dan mereka harus mampu mengatasi persoalan di dalam negara. Pemilihan pembantu presiden ini tentu sudah melalui tahap-tahap yang ketat, serta calon menteri yang kelak menjadi menteri ini sangat kompeten di bidang yang akan dipegangnya nanti. Tergantung presiden ingin menguatkan negara di bidang apa. Berbeda dengan menteri dimulai dari era Orde Baru hingga sekarang yang lebih mementingkan harta dan kekayaan pribadi. Melakukan tindak korupsi secara berkelompok untuk merampok uang rakyat yang ada di negara Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, korupsi besar-besaran dilakukan dengan proyek-proyek yang mangkrak di jalan dan terbengkalai. Miris melihat kelakuan para pejabat-pejabat saat ini selain daripada menteri yang merampok negara Indonesia. Berbicara tentang menteri, ternyata Indonesia pernah punya seorang menteri yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Bahkan rumah beliau atapnya bocor dan listrik di rumahnya pernah dicabut akibat menunggak pembayaran. Menteri ini dijuluki menteri termiskin di Indonesia. Nah, penasaran kan siapa menteri tersebut? Sebelum itu sob, tolong kami untuk klik tombol subscribe, dan jika kalian sudah menonton video ini hingga habis, maka tolong bagikan video ini kepada sahabat, rekan-rekan kalian, serta keluarga kalian sob, atau mungkin kepada oknum-oknum pejabat di negara ini. Hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Dalam artikel Insinyur Sutami, Menteri Termiskin Indonesia dengan karya fenomenal. Hidup sederhana hingga harta bocor dan takut ke rumah sakit. Diterbitkan Intisari. Insinyur Sutami hidup cukup miris meski dalam 14 tahun menjadi menteri. Sutami disebut sebagai orang paling sederhana dan menteri termiskin di Indonesia. Kondisi itu semakin memburuk setelah dia tak lagi menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Pasalnya karena dia mengalami kesulitan biaya untuk berobat saat sakit. Kondisi rumah Sutami saat itu cukup sederhana dan memprihatinkan. Saking sederhananya, atap rumah Sutami banyak yang bocor. Kondisi itu diungkapkan staf ahli Menteri PU, Hendro Pranoto Suselo, dalam edisi khusus 20 tahun majalah Prisma yang diterbitkan LP3ES tahun 1991 di Jakarta. Atap rumah bocor dan nunggak bayar listrik. Saat itu Sutami masih menjabat sebagai Menteri PU dan Tenaga Listrik. Saat Lebaran, rumah Sutami banyak dikunjungi tamu. Namun, tamu yang datang malah kaget. Mereka melihat ke atap dan banyak bekas bocor pada langit-langit rumah. Rumah Sutami bocor ternyata sudah lama terjadi. Padahal Sutami sudah 6 kali menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Tak hanya itu saja, Sutami juga pernah kekurangan uang hingga telat bayar listrik. Bahkan PLN pernah mencabut listrik di rumah pribadinya di Solo. Padahal Sutami merupakan Menteri PU dan Tenaga Listrik di era itu. Tidak bisa membayar biaya berobat. Selain memiliki rumah bocor dan tak sanggup membayar listrik, Sutami juga sempat takut dirawat di rumah sakit. Pasalnya dia tidak punya uang untuk membayar rumah sakit. Baru setelah pemerintah turun tangan, Sutami mau juga diopname. Presiden Soeharto kerap menjenguk Sutami saat sakit. Soeharto pula yang meminta Sutami mau berobat ke luar negeri. Sutami meninggal dunia pada 13 November 1980, yaitu di usia 52 tahun. Dia menghembuskan napas terakhirnya karena sakit lever. Fasilitas negara dikembalikan, tidak disimpan untuk pribadi. Saat lengser tahun 1978, ia mengembalikan semua fasilitas negara. Dari perilaku ini terlihat bahwa Pak Sutami tidak tergoda untuk melakukan korupsi, dengan merasa bahwa semua fasilitas negara harus jadi milik pribadinya. Sebab banyak menteri-menteri lainnya bahkan hingga saat ini ada yang masih menggunakan fasilitas negara ketika tidak menjabat lagi sebagai menteri atau pejabat. Tidak malu ya? Kemudian ada seorang pengusaha berniat memberi Sutami mobil. Pengusaha itu tahu mobil dinas Sutami ikut dikembalikan. Tetapi dengan halus Sutami menolak, dia hanya minta diberi sedikit diskon saja dari pengusaha tersebut.
Sutami tidak pernah tergoda untuk korupsi. Penampilan dan tindakannya tetap bersahaja. Insinyur Sutami sama sekali tidak pernah bermewah-mewahan. Bahkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dibeli dengan cara menyicil. Baru saat akan pensiun rumah itu lunas. Sutami tak pernah mau memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Memiliki prestasi yang gemilang. Dengan semua kondisi memprihatinkan tersebut, Insinyur Sutami sebenarnya menorehkan prestasi gemilang sebagai menteri. Di bawah pengawasannya, proyek raksasa seperti gedung DPR, jembatan Semanggi, dan waduk Jatiluhur dibangun. Sutami pula yang memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai. Atas prestasinya itu, Presiden Soeharto meresmikan Bendungan Karangkates Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada 16 Desember 1981. Saat itu, Soeharto membacakan pidato penghormatannya untuk Sutami. Dia pun memberi nama Bendungan Karangkates itu sebagai nama Bendungan Sutami. Sobat Kan Viral, itulah 5 fakta menarik Insinyur Sutami, Menteri PU dan Tenaga Listrik di era pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto yang jauh dari kata mewah. Tanpa tergoda korupsi, dia hanya berdedikasi mengabdi pada negara. Semoga menginspirasi kalian ya sob, dan bisa memberi inspirasi untuk para pejabat negara kita ini. Tolong disebarkan agar para pejabat sekarang ini tidak mementingkan harta terlebih dahulu, tetapi lebih kepada pembangunan akhlak dan moral sebagai pejabat dan hati nurani yang memang ingin Indonesia lebih maju. Tidak mengejar kekayaan, tidak mengejar hiburan, tapi murni untuk bekerja bagi negara Indonesia. Maju Indonesiaku!